Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugandi, dan pada hari ini Pastor Ruli sedang berhalangan. Tetapi di acara Ngobras kita kali ini, acara yang ditunggu-tunggu ya, segmen sebulan sekali kita ngobras, ngobrol santai Alkitab. Saya tidak cuma sendirian tetapi saya ditemani oleh seorang sahabat hamba Tuhan yang tidak asing lagi, udah sering banget ngobrol sama kita, Pastor Robson Samosir. Pastor Robson, thank you so much untuk boleh ada sama-sama kita pada kesempatan ini untuk akan sebentar lagi bercerita tentang Kitab Mazmur. Baik saudaraku, dimanapun saudara berada, saya ingin ucapkan selamat bergabung, baik saudara yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta, baik saudara yang menyaksikan kami lewat YouTube ataupun live channel. Saya ingin mengatakan selamat bergabung, selamat belajar bersama ya. Dan ngobras itu ngobrol santai Alkitab. Untuk saudara yang baru bergabung mungkin bingung ini apa yang diobrolin. Jadi 1 bulan sekali saudara ya, kita ini ada ngobrol santai Alkitab atau ngobras, kita bahas kitab per kitab. Dan pada kesempatan ini kita sudah sampai kitab Mazmur. Jadi bulan lalu kita udah bahas kitab Ayub, sekarang kita bahas kitab Mazmur. Berarti nanti setelah ini adalah Amsal nanti bulan depan. So 1 bulan sekali kita akan bahas nanti sampai tuntas sampai kitab Wahyu. Oke. Nah, sebelum saya tanya-tanya atau Pastor Robson akan menceritakan ya tentang kitab Mazmur, saudara pasti tidak asing lagi dengan kitab Mazmur. Kitab yang paling banyak pasalnya dalam Alkitab yaitu kitab Mazmur ya. Sampai 150 ya, berapa? Masuk 150. Ya, sampai Mazmur 150. Pasal yang paling panjang di Alkitab juga ada di kitab Mazmur 119 ya. Jadi kitab Mazmur ini dikenal sebagai nyanyian Daud ya. Ini sebagai kitab yang ditulis oleh Daud. Nanti Pastor Robson akan menjelaskan lebih lanjut. Walaupun dalam bagian-bagian kitab Mazmur juga ada yang bukan tulisan Daud ya. Tetapi kenapa dimasukkan, nanti Pastor Robson juga pasti akan bercerita akan hal itu. Tetapi saudara pasti sudah tidak asing lagi dengan kitab ini. Nanti kita juga akan mengambil beberapa cuplikan kitab-kitab Mazmur yang sangat terkenal ya. Misalnya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Nah, jadi salah satu kitab yang paling banyak dijadikan teks lagu itu juga kitab Mazmur saudara ya. Kalau saudara melihat kitab Mazmur itu saudara akan familiar dengan banyak lagu yang beredar yang disadur dari kitab ini. Ya, memang ini adalah sebuah kitab kidung pujian, dapat saya katakan seperti demikian. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mungkin Pastor Robson ingin menyampaikan pendahuluan dulu nih tentang kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur ini salah satu kitab favorit saya yang saya senangi ya. Oke. Tentunya semuanya kitab dalam Alkitab itu adalah kitab yang harus kita senangi, kita gemari dan kita baca. Tetapi bagi saya Mazmur ini berbeda karena memang kitab ini kan kitab nyanyian kan. Apalagi saya ini adalah orang yang hobi nyanyi. Jadi senang sekali dengan kitab ini gitu loh. Meskipun saya tidak tahu bagaimana cara menyanyikannya dalam konteks Ibrani ya. Menyanyikannya dalam konteks cara orang Ibrani. Karena begini, Mazmur ini salah satu kitab yang berbentuk puisi. Ada beberapa kitab yang berbentuk puisi. Tetapi Alkitab ini akan jadi terkesan indah kalau kita baca, apalagi kalau disuarakan. Nah, saya mau merujuk kepada seorang yang bernama Luther, seorang bapak reformator. Dia berkata demikian terkait dengan kitab Mazmur ini. Mazmur itu adalah Alkitab dalam Alkitab. Alkitab secara miniatur. Mereka melingkupi sejarah Israel, penciptaan, para bapa leluhur, keluaran, kerajaan, pembuangan, dan kepulangan ke Yerusalem. Mazmur adalah kitab Perjanjian Lama yang paling sering dikutip dalam Perjanjian Baru. Ada beberapa kitab sebenarnya yang sangat sering dikutip oleh penulis Perjanjian Baru, seperti Yesaya, tetapi yang paling banyak salah satunya adalah kitab Mazmur. Oke. Ayat yang paling sering dikutip dalam Perjanjian Lama adalah Mazmur 110 ayat 1 Pagem.
Oke. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, misalnya salah satunya ayat ini dikutip oleh Matius dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 41 sampai 46 dan menghubungkan ayat ini kepada Yesus. Jadi ternyata di luar Bapa ada pribadi lain, yaitu Yesus yang adalah Adonai itu, dan dia sangat dihormati oleh Daud. Jadi Daud memandang Yesus itu dalam konteks perjanjian lama sebagai Mesias yang adalah Adonai. Di samping Bapa ternyata ada juga Yesus Kristus yang adalah Adonai. Nah, yang notabene itu adalah bukti dari ketertinggalan Allah dalam perjanjian lama. Nah, ini adalah pernyataan Martin Luther, dan saya setuju sekali ya bahwa memang kalau kita baca kitab Mazmur ini kita sangat terhibur sekali ya. Banyak doa, banyak nyanyian yang dituliskan dalam kitab Mazmur ini. Nah, Mazmur ini ditulis oleh beberapa orang ya. 73 Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Lalu ada 12 oleh Asaf. Lalu ada putra-putra Kora 11 Mazmur. Lalu ada Etan 1 Mazmur. Ada Etan ya Bapak Ibu, bukan setan. Etan. Ada Heman 1 Mazmur. Lalu ada Musa 1 Mazmur. Ada Salomo 2 Mazmur. Jadi bukan Daud satu-satunya penulis dari kitab Mazmur, tetapi memang yang paling banyak itu adalah tulisan Raja Daud, ada 73 Mazmur. Oke. Jadi Setengahnya ya. iya, setengahnya. Jadi luar biasa ya Raja Daud ini. Memang dia seorang yang sangat jago dalam membuat puisi, bahkan lagu juga luar biasa. Tapi kalau bicara tentang lagu, yang paling banyak itu ya dibuat oleh Raja Salomo. Oke. Oke. Nah, lalu kalau kita melihat kitab Mazmur ini dalam kedudukannya di perjanjian lama, orang-orang PL ini banyak menggunakan kitab ini untuk apa nih? Apakah untuk, kalau ibaratnya gereja Kristen sekarang kan ada sesi pujian penyembahan gitu ya. Iya. Nah, mungkin Pastor Robson bisa cerita sedikit nggak? Mungkin kalau orang Yahudi zaman dulu beribadah baik dalam sinagog-sinagog ataupun apakah kitab Mazmur ini yang digunakan gitu untuk sebagai puji-pujian? Ya. Memang kitab Mazmur ini adalah kitab himne dan juga kitab doa orang Israel dalam perjanjian lama, dalam konteks orang Yahudi atau budaya orang Yahudi. Ini tadi sudah kita singgung di awal, adalah kitab terpanjang dan hampir 1000 tahun waktu yang dibutuhkan untuk menuliskannya. Meskipun kebanyakan Mazmur ditulis pada zaman Daud, sebaliknya ditulis pada masa Musa dan lainnya pada masa pembuangan dan seterusnya. Nah, kata Mazmur secara harfiah berarti dentingan atau petikan yang merujuk kepada instrumen berdawai yang dipakai mengiringi dinyanyikannya Mazmur-Mazmur. Kitab Mazmur ditempatkan dalam Alkitab Ibrani di permulaan kitab-kitab Taurat dan nabi-nabi. Dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut Tenilim, yang berarti lagu-lagu pujian, yang barangkali merupakan nama yang lebih tepat untuknya. Mazmur paling umum dibicarakan atau dinyanyikan, tetapi mereka juga dapat diteriakkan, suatu bentuk yang tidak begitu bisa untuk beberapa kebudayaan. Nah, terkait dengan pertanyaan Pagem tadi. Nah, jadi dalam bahasa Ibrani, kata Ibraninya itu Mizmor, artinya sebuah nyanyian yang dinyanyikan dengan iringan musik. Ya, jadi berarti kitab ini memang biasa dipakai untuk bernyanyi ya. Ya. Nah, dalam Alkitab Ibrani, kitab Mazmur terdapat pada awal bagian kitab-kitab. Memang di sini ada beberapa perbedaan ya Pak Gam ya. Para rabi menempatkan sebelum kitab Amsal dan tulisan hikmat lainnya dengan alasan bahwa kumpulan tulisan Daud harus mendahului tulisan anaknya Salomo. Termasuk di Alkitab kita ya. Ya. Nah, Septuaginta menempatkan kitab Mazmur pada permulaan dari kitab-kitab puisi. Agak berbeda ya. Susunan dalam Alkitab bahasa Latin dan bahasa modern, termasuk bahasa Indonesia, menempatkan menempatkan
kitab Ayub sebelum kitab Mazmur, itu lain lagi case-nya. Iya. Ya, sebelum kitab Mazmur, ya ada kitab Ayub. Nah, mungkin didasarkan pada dugaan bahwa kitab Ayub ditulis sebelum kitab Mazmur. Ini terkait dengan kitab Ayub, nanti juga kita akan singgung. Ini kebetulan saya kutip juga di pembahasan di kitab Mazmur. Nah, jadi kalau ditanyakan terkait dengan ini biasanya dipergunakan untuk apa? Nyanyian dalam ibadah gitu pada waktu itu. Oke, nah Begitu, kalau Bang. Pastor Robson melihat apa sih hal yang istimewa nih ya dengan kitab Mazmur ini? Iya. Kitab Mazmur ini adalah kitab yang sangat istimewa. Karena apa? Karena memang kitab ini kan unik ya. Karena dia dikemas dalam bentuk puisi. Nah, ya kita nggak bisa pungkiri bahwa dalam bahasa apapun yang namanya puisi itu tidak mudah untuk dimengerti, nggak mudah untuk dipahami. Tetapi bahasa puisi itu selain indah didengar, itu mencerdaskan kita pada akhirnya, membuat kita jadi terbiasa untuk berpikir cerdas, ya. Nah, dalam kitab Mazmur itu ada 5 section atau bagian atau jilid, Pak Gem. Nah, nanti kita juga akan menyinggung secara spesifik beberapa pasal ya, Pak Gem ya, seperti yang Pak Gem tadi tekankan di awal. Nah, itu ada beberapa bagian. Yang pertama Mazmur 1 sampai 41. Lalu Mazmur jilid kedua, Mazmur 42 sampai 40. Penjilitan ini berdasarkan apa nih, Pastor? Ya, memang begini. Ada bagian-bagian yang ditekankan dalam setiap pasal ini. Makanya dibuatlah beberapa kelompok-kelompok pasal untuk menekankan hal-hal yang berbeda yang ditekankan dalam setiap pasal. Gitu. Misalnya nih ya Pak Gem ya, kita bahas mungkin secara berurutan Pak Gem ya. Nah, jilid pertama 41 Mazmur dalam jilid ini ditulis oleh Daud. Bagian ini adalah seperti kitab Kejadian. Karena di dalamnya kita belajar tentang pribadi Allah yang menciptakan kita. Misalnya dalam Mazmur pasal 9, Daud mengenal Allah sebagai sosok pemenang yang melepaskan kita dari musuh. Dalam Mazmur 10, Daud berbicara tentang Allah yang mendengar dan menjawab doa. Dalam Mazmur 23, ya kan? Allah digambarkan sebagai sang gembala agung. Dalam Mazmur 24, dia adalah raja kemuliaan. Mazmur pasal 36, dia adalah pribadi yang membenci dosa tetapi mengasihi mereka yang berharap kepadanya. Nah, tadi terkait dengan apa yang membuat kita itu senang dengan kitab ini. Ya ini salah satunya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah kita itu digambarkan dengan begitu indah. Ini nih berkhotbah lewat nyanyian loh. Iya, berkhotbah lewat nyanyian. Iya, betul. Misalnya tadi kan Allah sebagai sang gembala, Allah sebagai sang pencipta, Allah sebagai sosok pemenang. Ya kan? Terus Allah sebagai raja kemuliaan. Nah, ini sudah tema-tema tersendiri nih kalau mau dikhotbahkan. Jadi kitab Mazmur itu merangkum semua tema-tema ini. Jadi menggambarkan pribadi Allah yang agung yang luar biasa itu secara utuh. Kita bisa melihat Allah itu apa dan bagaimana hanya dengan melihat kitab Mazmur. Itulah keindahan dari kitab Mazmur ini. Nah, bagian-bagian itu dikelompok-kelompokkan ya dalam kitab Mazmur. Tadi kan saya bilang ada 5 section atau 5 bagian. Lalu pasal 42 sampai 72. Dari 31 Mazmur ini 18 disebut tulisan Daud. Ya. Pasal 42, 44 sampai 49, 84, 85, 87 dan 88 ditulis dan dinyanyikan oleh Bani Korah. Nah, memang kita agak ada kesulitan lah ya terkait dengan bagaimana bentuk nyanyiannya waktu itu. Disuarakan, dinyanyikan itu seperti apa bunyinya. Nah, mungkin orang Israel lah ya yang bisa mencontohkannya kepada kita. Nah, suatu kelompok paduan suara orang Lewi dan Mazmur 50 ditulis oleh Asaf yang adalah pemimpin paduan suara. Mazmur 62 dan 67 dihubungkan dengan Yedutun, pemimpin yang lain, untuk dinyanyikan sesuai aransemennya atau dalam paduan suara pimpinannya. Salomo anak Daud menulis
Mazmur 70. Mazmur-mazmur dalam jilid ini ditulis untuk pelaksanaan ibadah di tabernakel dan bait Allah. Jilid ini berhubungan dengan kitab Keluaran, yaitu menggambarkan bangsa yang berseru kepada Allah untuk kelepasan. Jilid ini selesai dengan doa Salomo dalam Mazmur 72 yang berkata, terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Menariknya Pak Gem, dalam setiap section ini, di akhir dari setiap section yang ada, kelompok yang ada, selalu ditutup dengan apa? Syukur kepada Allah atau memuliakan Allah. Terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Selalu diakhiri dengan pujian, dengan rasa syukur terhadap Allah. Nah, lalu jilid ketiga pasal yang ke-73 sampai 89. Jilid ini terdiri dari 17 mazmur yang kebanyakan ditulis oleh Asaf sebagai pemimpin paduan suara untuk dinyanyikan dalam ibadah. Mazmur-mazmur lainnya ditulis oleh Bani Korah, oleh Heman dan Bani Korah di pasal 88 sebagai contoh, oleh Etan pasal 89, dan untuk Yedutun. Jilid ini berhubungan dengan kitab imamat kaum Lewi. Dalam jilid ini kita melihat bahwa kebanyakan mazmur ini ditulis oleh para imam Lewi untuk dinyanyikan oleh para imam di bait Allah. Mazmur-mazmur ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah kudus dan kita perlu memasuki hadiratnya dengan takut akan Tuhan. Di bagian terakhir jilid ini ditutup dengan perkataan, terpujilah Tuhan untuk selamanya. Amin ya amin. Kembali lagi nih, ditutup dengan kalimat memuji Tuhan, memuliakan Allah atau bersyukur kepada Allah. Jadi pasal 73 sampai 88 itu terkait dengan apa? Terkait dengan menyembah Allah yang kudus ketika masuk ke hadiratnya dan harus disertai dengan takut akan Tuhan. Lalu jilid keempat ayat 90 sampai 106. 17 mazmur ini tidak disebut penulisnya kecuali Mazmur 90 oleh Musa serta Mazmur 101 dan 103 oleh Daud. Mazmur 90 adalah mazmur yang paling tua. Mazmur 92 merupakan nyanyian untuk hari Sabat. Mazmur 102 adalah doa seorang sengsara yang lemah, lesu, dan mencurahkan keluhannya ke hadapan Tuhan. Pasal 93 sampai 99 digolongkan sebagai Mazmur Raja, Royal Psalms, di mana Allah dihormati sebagai Raja bagi umatnya. Temanya adalah kesetiaan Allah kepada umatnya. Lagi-lagi jilid ini ditutup dengan pujian kepada Tuhan untuk selama-lamanya dan seruan, biarlah seluruh umat mengatakan, amin. Haleluya. Jadi memang ada juga Mazmur Raja. Ya, ini Mazmur Raja karena memang ini ada keterlibatan seorang raja dalam sebuah ibadah, dan dalam konteks pada waktu itu raja itu juga pemimpin agama, Pak Gem. Pada waktu itu raja itu juga adalah pemimpin agama. Jadi ikut serta dalam memimpin sebuah ibadah dengan lagu-lagu yang ditulis oleh mereka. Lalu terakhir jilid kelima Mazmur 107 sampai 150 penutupan. Dari 44 mazmur ini 15 ditulis oleh Daud dan Mazmur 127 ditulis oleh Salomo. Mazmur-mazmur di dalam jilid ini merayakan firman Allah dan hukum Taurat. Bagian ini berhubungan dengan kitab Ulangan yang berbicara tentang permulaan baru di tanah perjanjian. Jilid ini memang mirip dengan kitab Ulangan karena berbicara tentang permulaan baru di tanah perjanjian. Ada doa dan pengalaman mereka yang ditawan dan berjalan kembali sampai ke Yerusalem. Pasal 113 sampai 118 dikelompokkan sebagai nyanyian pujian yang dibacakan pada 3 hari raya Yahudi, Paskah, Pentakosta, dan Sukot atau Tabernakel. Pada bulan baru dan pada hari ke-8 Hanukkah. Lalu pasal 117 adalah pasal terpendek dalam Alkitab. Jadi kalau mau ditanya pasal terpendek dalam Mazmur itu pasal berapa? 117. Itu hanya ada 2 ayat. Lalu pasal terpanjang itu pasal berapa? 119. Ada 176 ayat. Nah, Mazmur 119 merayakan kemuliaan firman Tuhan dan terbagi menjadi 22 bagian. Yang masing-masing berisi 8 ayat. Tiap ayat dalam satu bagian dimulai dengan satu huruf yang sama sesuai urutan abjad Ibrani.
dari huruf alef sampai huruf taf. Selanjutnya, Mazmur 120 sampai 134 disebut sebagai nyanyian ziarah dan dipercayai dinyanyikan oleh peziarah dalam perjalanan ibadah menuju Bait Allah di Yerusalem. Jilid ini ditutup dengan puncak pujian dalam Mazmur 150. Ini puncaknya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kitab Mazmur adalah kitab yang sungguh-sungguh penting dan berguna bagi gereja ini. Membaca dan merenungkan kitab ini membuat kita mengerti hati Allah dan belajar memasuki hadiratnya dengan pujian dan penyembahan. Karena kitab ini esensinya atau garis besarnya adalah mengajak kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan atau menyembah Tuhan. Kalau kita membaca 5 Mazmur setiap hari selama 1 bulan 30 hari misalnya, kita akan sanggup membaca seluruhnya hingga selesai setiap bulan. Sehingga pengertian kita akan menjadi semakin lengkap dan kaya setiap hari dan setiap bulan pula. Sehingga kita dipenuhi oleh kesukaan akan Tuhan. Nah, Pastor Robson, saya mau mengangkat 2 hal nih, ya. Yang menjadi menurut saya ini ciri khas banget dari kitab Mazmur. Yang pertama adalah haleluya. Kata haleluya, terpujilah Tuhan. Kata haleluya itu dalam Alkitab kalau nggak salah hanya sekitar 28 kali. Menariknya, kata ini 24 kali terdapat dalam kitab Mazmur. Ya. Nah, berarti memang kitab Mazmur ini adalah sebuah kitab puji-pujian kepada Tuhan. Ya. Kenapa saya angkat ciri khas Mazmur ini? Berarti memang dari Daud ini, dia adalah seorang pemuji. Bukan hanya dengan congornya doang, atau bukan hanya dengan mulutnya doang, tetapi dalam kitab Mazmur kita bisa melihat bagaimana Daud memuji Tuhan dalam kesesakan. Ya. Kalau orang memuji Tuhan misalnya habis dapat bonus, kenaikan pangkat, gaji, menang undian, itu biasa. Ya. Nah, tetapi Daud ini bisa memuji Tuhan, ya, sekalipun dia dalam kesesakan. Maka luar biasa sekali ketika haleluya ini muncul 24 kali. Ini memang betul-betul saya pikir dan saya meyakini ini adalah sebuah ekspresi nyata yang keluar dari kehidupan Daud. Bukan hanya lata ya, kalau orang Kristen sekarang kan kakinya keinjek juga bisa haleluya. Kaki keinjek haleluya kan. Enggak, tapi ini adalah sebuah ekspresi nyata dari hidup Daud bahwa dia bisa memuji Tuhan dalam segala keadaan sekalipun dalam kesesakan. Nah, yang kedua, ini mungkin nanti Pastor Robson bisa menjelaskan juga. Kata Selah. Ya, seringkali banyak kali dalam kitab Mazmur itu lagi di ayat-ayat tiba-tiba keluar Selah. Nah, mungkin mau komentar dikit. Ini kan bukan Selah nama wanita yang dipanggil halo Selah, bukan ya? Iya, tapi apa sih ini Selah ini? Iya, kalau kita mencari itu dalam konteks kekristenan, kata Selah itu seperti sebuah heningan. Jadi kita berhenti untuk sebentar. Selah. Yeah. Jadi Selah udah lain lagi ceritanya. Yeah. Selah. Jadi kita diminta untuk berhenti dalam waktu sebentar sebelum melanjutkan. Yeah. Jadi dalam dunia ini lagi-lagi nih musik juga ada. Yeah. Jadi karena memang tadi kan nyanyian kan yang mendominasi kitab Mazmur ini. Jadi ya kata-kata seperti Selah itu wajar bisa ada di situ. Artinya berhenti sebentar. Nah, banyak pakar Alkitab berpendapat bahwa Selah itu istilah yang menunjukkan perubahan dalam tempo musik. Ya, ketika menyanyikan Mazmur, ya, karena ini kan memang kitab kuno. Nah, tetapi justru saya mengambil sebuah refleksi daripada Selah. Ya, secara pengertian umum memang Selah itu sebagai jeda atau momen refleksi dan doa bagi pembaca Mazmur. Nah, ini sangat menarik, Pastor Robson. Kenapa gini? Hal yang pertama, kalau saya merenungkan tentang Selah ini, kita ngelihat nih ya, banyak kehidupan doa orang percaya, ya. Tapi saya percaya yang menyaksikan ini enggak, ya. Itu kalau kita berdoa, kadangkala kita itu cuman mau kita ngomong sama Tuhan.
Tapi kita tidak punya waktu untuk kita yang mendengarkan Tuhan. Pokoknya kita nyerocos terus dengan segudang permintaan kita, nanti kita tutup langsung dengan amin, udah, ya, udah. Nah, kita nggak ada selanya. Nah, pemazmur Daud ini mengajarkan ada saat jeda, ya. Ini kalau dengan bahasa aplikasi hari ini, ada saat juga kita bisa tenang, bisa teduh di hadapan Tuhan, ya. Selain momen untuk kita yang mendengarkan Tuhan, saudara ya, ini kan momen refleksi. Selalu saya bilang gini, kedalaman seseorang itu sangat bertalian erat dengan kedalaman perenungannya. Orang yang tidak pernah merenung pasti tidak akan punya kedalaman dengan Tuhan. Orang yang nggak pernah merenung, ya, itu pasti tidak punya kedalaman. Nah, ketika saudara bisa selah, bisa berdiam diri, bisa merenung, bisa refleksi, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya saudara memiliki kedalaman, pada saat refleksi itu seringkali kita bisa diingatkan banyak hal oleh Tuhan, ya. Diingatkan banyak hal oleh Roh Kudus yang saya percaya menyertai orang percaya. Apakah kita punya waktu-waktu, saudara, untuk merenung, ya? Misalnya sebelum kita tidur, kita berdoa. Apakah kita punya waktu untuk merenung? Apa saja sih yang udah kita kerjakan sepanjang hari ini? Kalau kita nggak punya selahnya, saya khawatir kita hanya terjebak pada doa-doa ritual. Tuhan, aku mau tidur, udah ngantuk. Tuhan, jaga malam ya, jangan sampai mobilku hilang, pagarku diloncatin orang, rumahku dibobol dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita tidak punya waktu refleksi untuk memikirkan, aku hari ini udah berbuat apa aja ya? Apakah yang aku lakukan ini ada yang melukai Tuhan? Ya. Nah, ketika kita punya momen refleksi ini, ketika kita punya momen untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, itu akan meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau enggak, kita hanya melewati hari-hari hidup tanpa ada makna yang bisa kita ambil. Ya udah, lewat gitu aja. Cuman, Tuhan, hari ini aku senang, thank you ya Tuhan. Tuhan, hari ini aku sedih, kalau boleh besok aku senang dong Tuhan. Udah, cuman berlalu gitu aja, tapi nggak ada selahnya, tidak ada kedalamannya, tidak ada perenungannya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dulu dari Pastor Robson? Iya, menarik ya kalau kita bahas beberapa poin yang menarik ya untuk kita jadikan sebuah refleksi dalam kehidupan kita saat ini. Misalnya ya, Mazmur 23 itu kan Mazmur paling terkenal dalam Mazmur ya. Lagunya aja enak banget. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Pastor Robson nyanyi enak, kalau saya kayak baca puisi. Nah, menarik ya kalau kita membahas secara spesifik pasal itu ya. Tapi sebelum ke pasal itu, pasal 22-nya. Sebelum dia bicara tentang Tuhan adalah gembalaku, pasal 22 itu terkait dengan ratapan Raja Daud, di mana dia sedang tertekan, di mana dia sedang sangat menderita. Lalu sampai dia bertanya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentunya ini juga merupakan sebuah nubuatan ganda, dan ini merujuk kepada Yesus Kristus nantinya ketika Yesus di kayu salib, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tadi kita singgung di awal, Mazmur adalah kitab yang paling banyak dikutip dalam Perjanjian Baru. Salah satunya Mazmur pasal 22 dan pasal 23 ini. Pasal 23 ini, Tuhan adalah gembalaku, itu dikutip oleh Tuhan Yesus langsung. Dia merujuk pasal itu kepada dirinya. Dan ini ada dalam Yohanes pasal yang ke-10, gembala yang baik. Dan kita tahu bahwa gembala yang baik dalam konteks Yohanes 10 itu adalah Yesus Kristus. Dan dalam pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, Yahweh itu adalah gembalaku. Lagi-lagi nih ya, itu membuktikan bahwa Allah itu adalah Yesus. Dia adalah Allah, dia adalah gembala yang baik yang dikisahkan dalam Mazmur pasal 23. Itu begitu indah sekali ya dinyanyikan. Mazmur pasal yang 23. Saya nggak tahu bagaimana cara orang Yahudi menyanyikan bahasa Indonesia juga enak. Harusnya ada Bang Ruli nih ya yang bisa menyanyikan lagu ini. Pastor Robson, saya tuh kalau ngelihat Mazmur 23 ya,
Ini salah satu memang Mazmur yang sangat indah dan saya membacanya ini sebagai fase kehidupan loh. Dalam pengertian apa nih Pak? Iya, saya membaca ini sebagai fase kehidupan atau musim-musim kehidupan. Hidup orang percaya, ada kalanya kita seperti dibaringkan di padang yang berumput hijau. Ini kan bicara domba ya. Domba ke air tenang, yang gak ada buaya, yang gak ada apa. Domba di padang berumput hijau. Wah, itu kayak Pastor Robson tiduran di kolam bakpao tuh. Nengok kiri, nengok kanan, tinggal hop 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 gitu kan. Nah, sering gak sih kita kalau dengar orang bilang, aku baru percaya Tuhan, doa minta apa aja kayaknya dapat gitu. Ya, kan suka banyak yang bilang gitu ya. Tapi ya memang ada musim-musim kehidupan kita di mana kita selalu seperti domba yang dibaringkan di padang yang berumput hijau. Tetapi ada musim kehidupan yang lain juga, di mana kita berjalan dalam lembah kekelaman. Kita tidak bisa hindari ini, ya. Tetapi di situ ada janji penyertaan Tuhan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan di situ Daud bisa bilang gini, aku tidak takut bahaya. Saudara, kalau saudara baca Daud dalam lembah kekelaman itu kira-kira se-ekstrim apa coba? Ya. Dalam 1 Samuel ya, ketika dia di kota Siklak, itu menurut saya titik kritis Daud yang paling hebat, salah satunya mungkin di situ, di mana dia kalah perang, Siklaknya diambil, istrinya ditawan, anaknya ditawan, bahkan terakhir sisa-sisa orang yang mengikuti dia mau lemparin dia pakai batu. Jadi kalau Daud bilang sekalipun aku dalam lembah kekelaman, ini bukan sekedar lagi bokeh, ya, lagi nggak ada uang, bingung bayar kontrakan. Enggak, ini lebih ekstrem daripada itu. Istri ditawan, nih kan kita lihat Daud itu punya banyak titik kritis loh. Yeah. Ini salah satu titik kritisnya. Jadi kalau Daud bilang aku tetap tidak takut bahaya, ini Daud sedang dalam situasi ekstrim. Dan dia berani berkata, sebab engkau besertamu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Memang kalau kita baca itu kalau gak salah di 1 Samuel 17 ya, tentang Daud di Siklak ya. Alkitab mencatat apa yang Daud lakukan, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang Alkitab katakan. Hebat ya. Ya. Jadi ketika Daud bilang dia sedang dalam lembah kekelaman, ya itu betul. Daud pernah berada di padang yang berumput hijau. Gimana dia gak hebat? Dia dielu-elukan orang satu kota. Ini kan dalam situasi momen kehidupan yang very fine, very well. Tapi tahukah saudara, di Siklak di tempat yang sama, yang adalah lembah kekelaman buat Daud, tempat yang titik kritis Daud, di tempat yang sama dia juga diurapi jadi raja loh. Iya. Iya. Makanya itu luar biasa sekali ya. Mungkin saya tambah dikit Pak Gemay. Iya. Ini dari sisi praktisnya ya. Iya. Masih terkait dengan Daud. Memang raja yang satu ini benar-benar luar biasa dan layak dijadikan teladan. Tidak mudah bagi seorang raja ketika dia salah mengakui kesalahannya. Tapi raja ini melakukannya. Apalagi seorang raja ya. Tapi raja ini melakukannya. Dia bukan hanya sekedar berikrar untuk meninggalkan kesalahannya atau dosanya, tapi pertama-tama dia mengakui kesalahannya. Tapi bagi seorang raja untuk mengakui kesalahannya itu sama sekali tidak mudah. Tapi Daud melakukannya. Kalau bicara tentang perbandingan antara Saul dan Daud, siapa yang paling banyak melakukan kesalahan? Ya Daud. Nanti saya mau bahas. Ini Mazmur 51 ini. Kita akan buka. Kita akan sampai ke sana juga. Harus ini. Nah, Daud ini apa ya? Pokoknya kita takjub dengan keteladanan hidupnya. Tadi Mazmur 22 itu kan bicara tentang apa? Bicara tentang satu tekanan yang luar biasa. Mazmur ini menyentuh perasaan terdalam seorang yang ditinggalkan oleh Allah dalam menghadapi penderitaan dan penganiayaan bertubi-tubi oleh para musuh. Karena permohonan pada bagian pertama Mazmur ini tidak diarahkan pada suatu keadaan tertentu, maka dapat menjadi kesaksian yang tidak dibatasi oleh waktu dan dapat diterapkan pada banyak situasi penganiayaan. Lalu masuk ke pasal 23 tadi, bisa-bisanya dalam situasi di mana
di mana dia mengalami depresi berat, tekanan yang luar biasa, tetapi tetap dia percaya kepada Allah dan dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku dan sebagainya macamnya. Iya. Ini sesuatu yang menakjubkan. Kalau kita mau pakai bahasa khotbahnya begini Pak Gem. Kalau dalam keadaan semuanya baik, kita diberkati, aman-aman saja, tidak ada masalah, lalu kita memuji nama Tuhan, ku kagum, hormat akan Engkau, masih terasa biasa sekali pengakuan kita. Tapi ketika sesuatu sedang tidak baik dalam hidup kita lagi nggak diberkati, lagi banyak masalah, pokoknya kita benar-benar di titik terendah dalam hidup kita, tapi masih tetap kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dan berkata, ku kagum, hormat akan Engkau, kita menyanyi memuliakan nama Tuhan. Itu pengakuan yang luar biasa menurut saya. Oke. Nah, saya mau teruskan dulu di Mazmur 23 tadi ya. Dan di sini ayat terakhir ini keren banget. Tadi ada musim padang berumput hijau, ada musim lembah kekelaman. Tapi yang terakhir, ayat ini saya punya kenangan sendiri nih Pastor sama ayat ini ya. Kan di sini kan yang kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku pun kan diam dalam, ya kan ya, rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi memang Daud tahu persis setelah dia tua, setelah dia akan mengakhiri semua perjalanan hidupnya, inilah musim yang terakhir bahwa dia akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kenapa saya bilang saya punya kenangan sendiri tentang ayat ini? Jadi satu kali saya punya sahabat papa saya yang udah seperti keluarga banget sama kita. Bagaimana dia orang yang cinta Tuhan, hidupnya radikal. Saya tahu persis dia jadi berkat bagi banyak orang. Tapi dia divonis kanker pankreas stadium 4. Saya ingat banget saat itu saya terakhir jenguk dia di Singapura. Saya ada di masa-masa terakhirnya. Dan ini lagu yang kita nyanyikan. Ya. Di samping ranjangnya di rumah sakit. Ini lagu yang kita nyanyikan. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, Tuhan kenapa orang sebaik ini, orang sebaik ini, kok Tuhan mau ambilnya cepet banget, belum usia 60, ya. Tapi memang benar akan lagu ini bahwa memang akhir hidup kita, ya, bahwa terminal terakhir kita mungkin bagi Tuhan tugas dia udah selesai, dan di terminal akhir hidupnya adalah diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, ini adalah bagian yang terindah. Rupanya diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa ini, saudara, lebih indah daripada padang yang berumput hijau. Wow. Makanya Daud ada dalam Mazmurnya juga yang digubah jadi lagu kan, lebih baik ya satu hari di pelataranmu. Nah itu dia, biar Pastor Robson aja kalau yang nyanyi. Daud memang tahu persis bahwa diam di pelataran Tuhan, diam di rumah Tuhan itu lebih indah loh daripada padang yang berumput hijau kayak apapun. Nah, mungkin bagian kedua nih, ini yang sangat relevan sekali dengan hidup kita. Mazmur 37 dulu, Pastor Robson. Saudara dalam hidup ini pasti seringkali bertanya sama Tuhan tuh gini, Tuhan, dia jahat Tuhan. Dia hidupnya, bener-bener kurang ajar sama Tuhan. Tapi kok enak ya dia? Iya. Sering gak kita punya protes gitu? Bisa aja. Saya pribadi dalam hidup saya harus mengakui, saya sering ketemu orang yang kayak begini, dimana saya tahu benar gimana jahatnya seseorang menipu apa semua. Iya. Wah, kalau ngelihat dari Instagramnya, ulala pokoknya ulala. Ya. Tapi padahal dia tindas orang-orang di sekelilingnya, dia tipu orang, dia makan uang orang, dia tindas orang-orang lemah. Tapi kalau lihat hidupnya, ulala, kita kadang-kadang bingung. Dan kita nggak bisa pungkiri. Kadang-kadang kita bisa bertanya, Tuhan, kok dia kayak enak hidupnya? Nah, di sini kalau kita lihat Mazmur 37, ya, itu rupanya Daud juga pernah komplain sama Tuhan, ya. 73. Oh iya itu. 37 kan?
Sorry, bukan 37, 73 dulu. 73. Nanti baru ke 51 ya. Iya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi kakiku terpleset, nyaris tergelincir. Kenapa? Dia kesel, dia ngiri. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Tuh, ngiri. Bahkan dia bilang, aku melihat kemujuran orang fasik. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia tuh, coba. Iya. Makanya kan dia sampai bilang, sedikit lagi aku terpleset loh. Dia ngiri. Nah ini kan seringkali kita ngelihat kejadian begini loh dalam hidup kita. Tuh orang hidupnya enak banget ya, buset deh, udah korup, udah curang, udah licik, udah jahat, udah menindas orang kecil. Tapi kok enak banget ya. Daud juga alami ini. Waktu dia lihat itu, buset, nggak ada kesusahan manusia, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini bukan berarti kita ini orang fasik, enggak ya. Ini kan bahasa pengandaian ya, menunjukkan bahwa mereka tidak menderita loh. Iya. Ya, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Kok orang yang kelihatannya bener malah kayak orang kena tulah sih, malah susah ya. Nah itu, mereka mereka membuka mulut melawan langit. Kalau ayat yang ke-8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Pemerasan dibicarakan dengan tinggi hati, bangga lagi. Udah bikin jahat, bangga lagi tuh. Lidah mereka membual di bumi tuh. Ya. Ayat 12 nih, saking keselnya Daud nih. Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ini kan udah emosi banget nih Daud ya. Tetapi kalau saudara lihat ayat 17, Daud sadar. Maka Daud kan cuma bilang, aku hampir tergelincir. Ayat 17, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Iya. Ini kan sama dengan kalau tadi yang Pastor Robson nyanyikan, sampai aku ada di pelataran Allah. Iya. Atau di Mazmur 23, kalau aku sudah ada di tempat kediaman Tuhan. Lihat ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya yang tadi Daud melihat kelihatannya enak, gak ada masalah, mereka bisa lancar jaya melakukan kejahatan. Iya. Tapi Daud sekarang berubah. Daud bilang gini, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Iya. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina, dan seterusnya. Saudara, justru setelah saya memahami kebenaran ini, saya kalau ngelihat orang yang kelihatannya tadi jahat tapi enak, kita jadi belas kasihan. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Ini seperti, maaf kalau saya pakai katakan ini, disempurnakan kejahatannya. Kayak disempurnakan Tuhan. Dia mau jahat lancar jaya. Saya jadi ingat Wahyu 22. Barang siapa yang berbuat jahat, terus ia berbuat jahat. Barang siapa berbuat benar, terus ia berbuat benar. Jadi saudaraku, kita gak usah iri ngelihat orang yang berbuat jahat tapi kelihatannya lancar jaya. Sebaliknya ketika kita berbuat benar, biarlah kita disempurnakan dalam kebenaran yang kita hidupi. Daripada kita berbuat kejahatan, lancar jaya, itu seperti disempurnakan kejahatannya. Itu lebih menakutkan. Ya, menarik sekali ya. Kata-kata dalam ayat 17 ini dari pasal 73 waduh, tadi, ini luar biasa. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi kita tahu di dalam Tuhan ending kita itu bagaimana, dan kita tahu segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang di luar Tuhan endingnya seperti apa. Meskipun semaraknya luar biasa, meskipun orang fasik itu terlihat makmur, tapi kita tahu kesudahan mereka seperti apa, gitu loh. Jadi nggak perlu kita menaruh iri terhadap mereka, cemburu terhadap mereka, gitu loh. Rugi kita kalau sampai kita iri sama orang-orang yang berlaku fasik. Bukan ya bisa jadi bahkan itu orang Kristen, bukan hanya orang non Kristen. Orang Kristen pun juga bisa seperti itu. Tetapi kita tahu kesudahan mereka seperti apa. Iya. Nah, Mazmur 51 nih. Wah, ini nih juga seru banget. Seru. Ini kan Mazmur pertobatan ya. Pengakuan dosa. Ya.
Ini kan Mazmur pertobatan Ya. Daud. Pastor Robson, saya ini ketika baca Mazmur ini ada satu ayat loh yang bikin saya tergetar. Itu ayat 11. Ayat 11-nya. Ayat 11. Bunyinya apa coba? Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Oke. Coba ya, saudara, kita tanya nih sama diri kita sendiri. Kalau kita mau jujur, ketika kita berbuat dosa, berbuat kesalahan. Ini kan ketika Daud berzina sama Batsheba ya. Ya, Dikonfront sama Nabi Nathan. Nathan ya. Coba kalau saudara melakukan kesalahan di hadapan Tuhan dan saudara mau bertobat, saudara dikonfront oleh Tuhan dan saudara sangat menyesal. Jujur tanya sama dirimu sendiri, apa yang kau paling takutkan? Kebanyakan orang yang dia paling takut adalah misalnya gini ya, dia udah diberkati Tuhan, jadi kaya-kaya, Habis semuanya. materi banyak. Tiba-tiba dia melakukan dosa, dia dikonfront, dia ditegur. Jujur ya, banyak orang takut habis hartanya. Dalam waktu sekejap. Seperti ada kejadian lah ya. Iya. Yang kita ketahui. Tapi rupanya Daud enggak. Ketika dia dikonfront sama Tuhan, Yang ditakuti, yang dia takuti adalah ayat yang ke-11. Ini kalau saya bacain dalam bahasa Inggris, lebih nendang lagi. Ayat 11. Cast me not away from your presence. Jangan buang aku dari hadiratmu. And take not thy Holy Spirit from me. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Gila. iya. Ini raja di masa kejayaan. Waktu dia jatuh di konfront, dia nggak mikir soal kerajaannya, pasukannya, tahtanya. Dia nggak mikir. Hebat ya. Kalau orang normal akan, aduh Tuhan tolong, please ampun Tuhan, tapi aku tetap jadi raja ya Tuhan. Loh, iya nggak? Iya kan? Tapi Daud ya, saat dikonfront Tuhan, saya tuh, makanya kalau dibilang Daud itu the man after God's heart. Iya. Memang dia sahabat Tuhan, orang yang hati melekat sama Tuhan. Ini nih, Iya. Ini luar biasa. ini nih kemurnian Daud. Nah, Saya tuh jadi teringat, kenapa Daud sampai bisa ngomong gini? Ingat ya, Daud itu saksi bagaimana mengerikannya ketika roh Tuhan meninggalkan seseorang. iya. Tidak ada yang lebih mengerikan selain kita ditolak oleh Tuhan dari hadiratnya. Bukankah Daud saksi bagaimana roh Tuhan meninggalkan Saul? Iya. Benar. Jadi Daud tuh tahu persis ketika dia jatuh. Enggak, yang dia pikirin bukan materi. Ini kalau orang selevel ini kalau saya ngomong belak-belakan, mungkin dalam hati Daud, Tuhan jadi gembel juga, gue udah bodo amat. Yang penting, jangan buang aku dari hadiratmu. Jangan ambil rohmu yang kudus dari hadapanku. Wah, ini betul-betul orang yang melekat sama Tuhan. Ini juga salah satu yang membuat kita kagum dengan Daud ini. Jadi kita tahu bahwa kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni setiap kita. Dosa kita, kesalahan kita sebesar apapun, sanggup Tuhan mengampuni setiap kita. Iya. Masalahnya Yes. ada nggak gitu loh kesungguhan dari setiap kita untuk datang kepada Tuhan minta ampun. Apalagi ini seorang raja tadi Bagam ya. Iya. Biasanya kan orang takut tadi kehilangan apa? Kedudukannya, jabatannya, hartanya, kebanggaan dia, prestisnya dan sebagainya macamnya. Nanti aku malu nih Tuhan dan lain sebagainya. Iya, itu yang ditakuti. Padahal tidak ada yang lebih mengerikan selain ditolak oleh Tuhan. Iya. Nah, apalah arti semuanya itu kita miliki kalau pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Dan ini sejajar dengan pernyataan Tuhan Yesus. Apalah artinya kita memiliki seisi dunia ini kalau akhirnya jiwa kita binasa. Iya. Lalu timbul pertanyaan bagi setiap kita. Apa yang kita pandang, apa yang kita pandang lebih berharga selain Tuhan dan hadiratnya atau roh Tuhan? Tidak ada. Iya. Apa yang paling berharga dalam kehidupan kita? Itu pertanyaannya. Lewat pernyataan refleksi dari Pagam melalui konteks Mazmur 51 ini. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Iya. Saat misalnya ini, saat semuanya itu bisa hancur. Saatnya semua seperti Daud bisa hancur semuanya. Memang pada waktu itu karena dia sedang melakukan satu kesalahan atau dosa yang besar, memang bisa hancur semuanya. Tetapi tidak ada yang lebih menghibur kita selain ketika Tuhan ternyata tidak meninggalkan kita. Iya. Meskipun semuanya hancur.
Mungkin ada bagian lain dalam kitab Mazmur yang Pastor Robson mau angkat. Kalau saya ini kan gini Pak Gem, sangat senang ya melihat bagaimana perpaduan antara PB dan PL, bagaimana itu diharmonisasikan satu dengan yang lain, teks yang satu dengan yang lain. Tadi kan kita sudah singgung di awal bagaimana Mazmur ini paling banyak dikutip oleh Perjanjian Baru. Nah, contoh tadi kan Mazmur pasal yang ke-22 ayat 1 ini Pak Gem. Ini merupakan nubuatan ganda, yang mana nubuatan yang kedua itu merujuk kepada Yesus Kristus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kutipan ucapan Yesus di atas kayu salib. Ya. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dan kita bisa menghubungkan juga dengan Matius 26 ayat 39. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani Pak Gem. Sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Bayangkan Yesus sampai memohon kepada Bapa supaya cawan itu dilalukan. Timbul pertanyaan bagi setiap kita, mengapa sampai Tuhan Yesus memohonkan hal itu? Bukankah memang dia tahu bahwa dia gak punya pilihan lain selain dia tunduk? Nah, ini ada kaitannya dengan Mazmur 22. Jadi Bapa dan Anak itu gak pernah terpisah dari kekal sampai kekal. Yesus itu melihat keterpisahannya meskipun hanya dalam waktu sekejap, itu sebagai sesuatu yang sangat mengerikan dan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Meskipun hanya singkat, hanya sekejap ya ditinggalkan oleh Bapa, tetap itu sebagai sebuah penderitaan atau kengerian yang gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kan upah dosa itu adalah maut. Kalau kita bicara tentang neraka, gambaran yang paling mengerikan itu adalah neraka itu adalah tempat di mana kita tidak lagi bersama dengan Allah, tidak ada Allah di sana. Kita terpisah dari Allah selama-lamanya. Yesus aja hanya dalam waktu singkat ditinggalkan oleh Bapa, itu sangat menyakitkan dan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bagaimana kalau selama-lamanya? Jadi dari sini kita dapat menggambarkan betapa luar biasanya kasih dan cinta Allah itu. Sampai apa? Sampai dia tidak menginginkan keterpisahan kita dengan Allah. Jangankan selama-lamanya, dalam waktu sekejap aja Allah tidak mau kita terpisah dari dia. Makanya harganya apapun dia pertaruhkan, termasuk sampai dia sangat menderita ketika dia ditinggalkan oleh Bapanya meskipun dalam waktu sementara. Thank you Pastor Robson. Kita sudah di penghujung acara. Thank you so much untuk pemaparannya. Ada banyak perenungan ya yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Thank you buat kebersamaannya. Saudaraku, sampai jumpa di WeTalk yang akan datang. Nantikan Ngobras bulan depan kita bahas kitab Amsal ya. Jadi terima kasih atas kebersamaan kita semua di Ngobrol Santai Alkitab, kitab Mazmur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.